kita terus mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik, apalagi mohon maaf, tipikal daripada Kota Bekasi ini seharusnya sampah menjadi berkah. Nah ini tentu melalui Dinas LH, inovasi itu dan arah-arah sampah mencari partnership di dalam pengolahan sampah ini terus dilakukan, Pak. Ya. Nah, saya juga ingin sedikit menambahkan dari Bapak berkaitan dengan anggarannya. Betul, ada anggaran untuk mendanai proses tadi, dan proses itu semua sudah dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam aktivitasnya. Tetapi memang di ujung tadi, ya kan, di ujung tadi pada saat saya menjadi wali kota diminta menandatangani. Yang proses itu saya belum tahu, tetapi saya menghargai semua yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami. Tapi tadi demi kehati-hatian dan untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih ini, dan kita juga asas kemanfaatan yang lebih besar, maka saya meminta OPD terkait melakukan review, lembaga terkait untuk kita datangi, dan tidak sendiri, semua tim hadir ya, untuk mendapatkan pandangan. Bahkan juga dari BPKP ya, dari BPKP juga itu memberikan review terhadap kita. Nah, tadi dengan pertimbangan kalau ini dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan hukum yang menurut asumsi kami akan lebih besar. Nah, dan untuk kemanfaatannya lebih baik kita, ini kan proses, kita tidak menghentikan inovasi kreativitas itu, tetapi kita lakukan penataan lagi dari aspek regulasi supaya memberikan keamanan, kenyamanan baik bagi investor, bagi kami juga di jajaran Pemda. Gitu Pak. Kan yang tadi disampaikan Pak PJ, jadi pada waktu tahun yang lalu, tepatnya 9 Juni ya 2023, kita melakukan pengumuman di media Kompas dan Rakyat Merdeka bahwa kita melaksanakan pemilihan mitra kerjasama pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kemudian sudah kita umumkan juga tanggal 8 Juni di Bekasi Kota, GoID. Nah, kemudian berproses ya seperti pelelangan pada umumnya. Pada tanggal 19 September seperti disampaikan Pak PJ, kita mengumumkan hasil pemilihan di Bekasi Kota GoID di website resmi Pemkot Bekasi dengan konsorsium EEI, MHE, HDI, XHE sebagai pemenang pemilihan. Nah, begitu Pak PJ Wali Kota dilantik menjabat, ya tadi beliau meminta dikaji dulu sebelum penetapan. Nah, yang tadi disampaikan, Inspektorat Kota Bekasi menyampaikan pengkajian staf, petelangan staf pada tanggal 11 Oktober. Kemudian LKPP menyampaikan kita ada audiensi di sana tanggal 25 Oktober 2023. Kemudian Kejaksaan Negeri kita kirimkan surat untuk permohonan legal opinion tanggal 1 Desember 2023. Terakhir, Kementerian Dalam Negeri kita kirimkan surat tanggal 5 Februari 2024 tentang permohonan diskresi dalam rangka percepatan. Berikutnya kita juga audiensi ke KPK itu pada tanggal 5 Februari 2024 tentang tindak lanjut PSL. Kemudian sebelumnya kita ke Menko Marinvest karena memang Menko Marinvest yang menjadi di pusat yang menangani hal ini, PSN pengolahan sampah menjadi listrik, itu tanggal 18 Januari 2024. Nah yang terakhir ada 2 surat dari Sekjen Kemendagri tentang pendapat hukum. Jadi untuk melengkapi yang tadi disampaikan Pak PJ, kita juga dari Bekasi menyampaikan ke Kemendagri terkait dengan pendapat hukum proses penetapan tender ini. Nah, dari Kemendagri disampaikan bahwa berdasarkan asas hukum
lex superior derogat legi inferiori, artinya peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah harus tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka ditemukan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri bahwa peraturan wali kota nomor 36 tahun 2022 tentang pemilihan mitra kerjasama pengolahan sampah yang menjadi dasar panitia untuk melaksanakan tender itu bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain KSDD dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga atau KSDPK, sehingga hasil pemilihan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dari